Saya masih bersama dengan Pak Andika Perkasa. Pak Andika menjadi bacawa pres, disebut-sebut masuk radar itu. Di saat yang sama juga menjadi kandidat untuk ketua tim ses pemenangan. Secara pribadi, bagaimana Pak Andika memaknai pertimbangan nama Anda dipertimbangkan di dua posisi ini, Pak? Kalau perbedaan tentang apa yang harus kita tahu, sebetulnya tipis benar, Mas. Sebagai calon wakil presidennya Mas Ganjar atau sebagai tim pemenangan. Toh misi sekarang sampai dengan 14 Februari itu kan bagaimana memenangkan calon presidennya, yaitu Mas Ganjar. Jadi variabel apa yang harus kita pelajari tentang kelebihan, kekurangan Mas Ganjar, seperti yang kita bicarakan kemarin kepada tim pemenangan, kan juga itu yang menjadi fokus. Tim pemenangannya itu sebagai calon wakil presidennya Mas Ganjar juga itu. Jadi menurut saya dua posisi itu hanya sekedar mungkin formalitasnya. Tapi apa yang akan kita geluti sampai dengan 14 Februari samalah. Goalnya adalah memenangkan Pak Ganjar. Iya, gitu ya. pasti ke situ. Oke. Tapi ketika nama Anda masuk ke dalam pusaran cawapres dari Pak Ganjar Pranowo bahkan disebut bisa menjadi kuda hitam, itu kan tentu ada banyak pertimbangan dan juga ada banyak dilihat bahwa memang sosok Anda punya kemampuan ke arah sana, Pak Andika. Ya itu sebuah kehormatan, Mas. Kalau bagi saya, rasanya saya itu sebagai sebuah kehormatan, walaupun hanya disebut doang. Terlepas dari nanti jadi atau enggak kan itu sebagai satu kehormatan. Saya merasa ya gini-gini aja. Waktu saya bekerja pun juga ya saya merasa melakukan apa yang saya bisa dan juga tugas pokok saya. Tapi kemudian dianggap atau dinilai pantas jadi A atau B, ya sebuah kehormatan bagi saya. Termasuk ketika juga masuk ke radar tim ses, ketua tim ses katanya. Oh iya, iya. Satu kehormatan, Mas. Karena kan sesuatu yang belum pernah saya lakukan juga. Tapi kemudian saya dipercaya. Saya merasa itu satu kehormatan, berarti saya dianggap mampu melakukan tugas itu. Kan gitu, Mas. Seberapa siap sebetulnya Pak Andika kalau kemudian memang jalannya nanti memang menuju sebagai bacawa presnya Pak Ganjar Pranowo? Sebagai bakal calon wakil presiden, bakal anggota tim pemenangan atau ketua tim pemenangan atau apapun, menurut saya harus siap. Karena itu kan juga yang saya geluti selama 40 tahun. Saya dinas di eksekutif, di birokrasi. Kita nggak punya pilihan. Begitu ada tugas A dari pimpinan kita ya harus bisa. Sejauh mana kita bisa melakukan itu berbeda antara individu satu dengan kedua. Tapi kebetulan itu sudah menjadi bagian dari hidup saya, sehingga apapun yang ditugaskan saat ini pun harus bisa. Walaupun kelihatannya hampir tidak mungkin, karena saya belum pernah, tapi harus bisa. Selalu ada jalan selama kita berusaha. Dan ingat, Mas, kalau kita fokus, kita committed, kita pasti bisa. Jangankan yang sekarang gitu loh, Mas. Misalnya dulu saja kan juga kadang-kadang kita apa nih bidang ini baru, karena apa? Cita-cita saya nggak ke sini. Tapi begitu saya harus pindah keinginan atau cita-cita, ya harus bisa. Dan bahkan kalau kita serius, fokus, kita juga bisa berhasil kok di situ. Nah itu aja yang menjadi pegangan saya, Mas. Oke. Dan memang belum ada pembicaraan dengan para elit politik, Pak, soal atau yang mendekati Pak Andika sendiri untuk bisa mendorong nama Anda ke dalam pusaran cawapresnya Pak Ganjar Pranowo? Enggak lah. Kita kan, ya itu tadi, waktu saya menjabat saja kan saya tidak berusaha untuk melakukan hal-hal yang di luar tugas saya. Manuver-manuver ya, Pak? Manuver. Bahasanya manuver politik, Pak. Lebih pas ya. Kan saya juga stick, Mas. Stick ke tugas pokok dan fungsi saya. Jadi itu yang kemudian setelah saya purna, banyak orang juga yang kemudian mengatakan, sayang, kenapa dulu nggak dimanfaatkan? Bagi saya, enggak lah. Apa yang saya lakukan saat saya menjabat dan dinas itu udah sesuai dengan tugas pokok saya. Bahwasannya itu tidak cukup untuk mendorong saya memiliki misalnya popularitas seperti mereka-mereka yang masuk survei, mungkin 5 besar atau 3 besar, ya itu ya nggak apa-apa. Karena memang saya waktu itu bukan sebagai calon apapun juga, maksudnya
selama saya dinas, Mas. Iya, iya. Selama menjadi Panglima pun juga tidak melakukan manuver politik begitu ya Pak ya? Karena Enggak lah, politik Mas, TNI enggak. politik negara kan. Iya. Ya tupoksi aja lah, tugas pokok saya aja. Jadi Anda pribadi ketika nama Anda diperbincangkan sebagai orang yang bisa menjadi kuda hitam bacawa pres Pak Ganjar, Anda pribadi kaget atau seperti apa? Ya kaget, ya sekaligus merasa terhormat. Itu tadi, Mas. Wah, saya nggak menyangka sejauh itu, karena ya saya merasa tidak melakukan apapun juga selain tugas pokok saya, tapi tahu-tahu dianggap, itu kan berarti dianggap, dinilai bisa ke sana. Jadi saya merasa kaget dan terhormat. Tapi sebetulnya nama Pak Andika itu mulai dilirik, bahkan kan ketika salah satu partai politik memasukkan namanya Pak Andika sebagai calon yang dikonvensikan begitu kan. Artinya apa ya? Publik atau elit-elit politik itu sudah melirik Anda mungkin jauh-jauh hari sebetulnya Pak Andika. Iya, pertengahan tahun lalu itu ya. Iya. Iya, itu tadi, Mas. Tapi kan saya mau ngomong apa? Kan itu juga hak setiap orang untuk menilai sesuatu atau seseorang. Yang penting kan saya tidak misalnya berkomunikasi, apalagi bermanuver supaya nama saya muncul, kan enggak. Sampai hari ini pun tidak? Enggak, Mas. Enggak. Meskipun sudah banyak diperbincangkan, sudah dipertimbangkan oleh banyak para elit politik, Andika Perkasa tidak melakukan manuver untuk kemudian menjadi seorang cawapres. Aduh, enggak lah, jauh sekali itu, Mas. Karena apa? Saya sadar lah di mana sih saya ini. Saya siapa? Begitu banyak hal yang tidak saya punya. Kalau melihat dari tipikal calon, apakah bupati, calon gubernur, calon presiden dan wakilnya, kan saya juga belum bergabung dengan partai politik. Kemudian variabel-variabel lain yang mungkin saya nggak punya. Ada kemudian juga pertimbangan Pak, biasanya untuk mendapatkan tiket cawapres atau capres, seseorang tokoh juga harus bergabung ke partai politik kan. Ini kembali ke pembicaraan kita di awal gitu. Anda tidak melihat itu sebagai sebuah golden ticket untuk bergabung ke partai politik untuk menjadi seorang cawapres misalnya? Kalaupun saya bergabung dengan partai politik, itu bukan karena saya ingin diangkat atau dipilih menjadi calon apa. Itu sama sekali enggak. Tapi karena saya meyakini bahwa ini adalah salah satu jalur resmi untuk terus mendedikasikan ekspertis saya maupun passion saya yang mungkin suatu saat ada gunanya bagi siapapun pemerintahan yang terpilih. Oke. Nanti kita bicara soal ekspertisnya Pak Andika Perkasa lebih jauh. Soal cawapres artinya sudah banyak kita diskusikan. Kalau kemudian soal tim ses, ketua tim ses, sejauh mana isu ini bergelinding dan Pak Andika mengetahuinya? Yang jelas saya nggak pernah diajak bicara sama sekali tentang hal itu. Tapi bagi saya setiap tugas ya harus kita bisa lah. Ketua tim ini kan berarti lebih ke manage, berarti ada anggotanya, makanya disebut ketua. Ya tinggal bagaimana kita memanage mereka-mereka yang menjadi bagian dari struktur organisasi ini sejauh mungkin. Sehingga effectiveness dari teamwork ini akan benar-benar maksimal. Ini di luar dari apakah menang atau tidak, tetapi minimal kinerja tim ini yang harus kemudian dioptimalkan. Oke. Dan memang penugasan itu belum ada ya Pak? Belum ada sama diskusinya sekali. Baru sekedar mungkin permukaankah atau baru sekedar diperbincangkan saja kah? Tentu Pak Andika tahu soal itu. Sama sekali nggak ada. Ya hanya begitu saya diminta untuk menjadi pemateri, itu pun dikasih tahu berarti kemarin ya, itu hari Selasa Mas ya. Saya baru dikasih tahu hari Minggu. Berarti 2 hari sebelumnya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dikasih tugas apapun ya harus siap. Makanya saya menyiapkan diri sesuai dengan materi yang diberikan pada saya. Oke. Ada 2 nama Pak yang kami dengar, yang saya dengar juga punya peluang besar untuk menjadi ketua tim ses paling tidak bagi Pak Ganjar Pranowo. Ada nama Anda, ada nama Pak Arsyad Rashid. Bagaimana Anda melihat nama-nama yang termasuk nama Anda juga yang sekali lagi dia mungkin disiapkan
atau sedang diperlihatkan kepada publik? Ya. Seperti apa? Menurut saya Mas Arsyad ini orang yang punya achievement, juga jabatan formal kan juga menunjukkan bahwa Mas Arsyad ini punya pengakuan lah, diakui sehingga dianggap pantas untuk memimpin Kadin. Nah, jadi menurut saya pasti Mas Arsyad punya banyak kelebihan dan attitude saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin dengan Mas Arsyad. Apapun nantinya. Kalau Mas Arsyad dipilih, saya sudah memiliki hubungan komunikasi yang bagus. Kalau saya yang dipilih pun juga sebaliknya sama. Atau bahkan saya tidak dipilih masuk dalam tim pemenangan pun juga komunikasi itu tetap jalan. Jadi apapun tugasnya dengan Pak Arsyad nanti siap berkolaborasi begitu? Betul, Mas. Betul. Ada obrolan tidak Pak dengan Pak Arsyad bahwa ini sepertinya nama kita yang kemudian dimunculkan gitu atau diperbincangkan? Saya ngobrol lebih dari 1 menit ya dengan Mas Arsyad. Mungkin baru sekali. Dan itu bukan kemarin loh. Baru sekali, Mas. Tapi kalau ketemu acara, saya waktu itu masih aktif, terus Mas Arsyad juga sebagai undangan, terus hai, salaman itu sering. Tapi bicara lebih dari 1 menit menurut saya, seingat saya baru sekali loh. Jadi sama sekali saya nggak punya hubungan khusus, apalagi punya kedekatan emosional, karena memang ya itu tadi, nggak pernah, apalagi jalan berdua bareng, wah nggak pernah lah. Tapi tentu Anda mengetahui kan Pak, 2 nama ini yang yang dimunculkan, disebutkan. Iya. Dan kemarin kebetulan kan ada juga kita berdua. Iya, kemarin juga berdua ada Pak Andika dan juga Pak Arsyad, sehingga semakin menguatkan lagi penyebutan soal nama Anda berdua yang bisa menjadi diantaranya ketua tim sesnya Pak Ganjar Pranowo. Iya. Pak, tapi sebagai seorang yang sudah menyatakan diri mendukung Pak Ganjar Pranowo, tentu Anda punya pandangan ya Pak, seperti apa sosok atau yang diperlukan untuk bisa mengorkestrasi pemenangannya Pak Ganjar Pranowo sebagai seorang ketua tim ses. Ini siapapun kemudian nama yang nanti akan ditunjuk. Menurut Bapak yang seperti apa? Yang jelas menurut saya yang paling penting adalah manajemen. Kemampuan manajemen atau leadership yang menurut saya harus juga kuat. Karena apa? Karena dia akan memimpin sebuah tim yang akan terdiri dari begitu banyak, bahkan di luar struktur pun nanti akan juga menjadi bagian dari tanggung jawab. Karena tim pemenangan itu kan formalnya ada. Tapi yang jelas dalam realitanya nanti pekerjaan kita pasti akan berhubungan dengan begitu banyak orang, relawan, yang mungkin tidak ada dalam struktur formal. Jadi trait pertama adalah leadership, Mas. Kepemimpinan, dia harus efektif, bisa memimpin, supaya benar-benar ada arahnya. Jangan sampai kemudian chaotic atau nggak jelas lah arahnya pergerakan di bawah ini. Artinya Anda melihat ada tugas yang berat ya, siapapun yang kemudian menjadi ketua tim sesnya Pak Ganjar nanti. Berat, tapi juga selama kita melakukannya dengan banyak orang dalam satu tim, sebetulnya nggak juga. Ya kan, kalau lebih dari 1 orang aja, berarti kita sudah punya teman nih untuk bekerja, nggak sendirian lagi, Mas. Apalagi dengan hadirnya begitu banyak orang, termasuk yang informal. Jadi menurut saya, ya berat, tetapi juga sebetulnya doable atau pasti bisa dilakukan. Oke, menarik Pak Andika Perkasa, pandangan Anda. Kalau kita mundur ke 2019, waktu itu kan ketua TKN ada Pak Erick Thohir, ada juga Pak Muldoko ketua hariannya. Artinya memang ada konfigurasi-konfigurasi tertentu yang mungkin diperlukan dalam pemenangan seorang calon presiden. Apakah Anda juga melihat hal yang sama dalam pemenangannya Pak Ganjar? Tentu ada konfigurasi sosok-sosok yang memang diperlukan untuk menuju ke goal untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Kalau siapa yang dipilih kan di luar kewenangan kita, Mas ya. Tapi saya yakin dari pengalaman saya berdinas dalam menyelesaikan satu pekerjaan itu juga kita nggak terlalu dibatasi kok. Nggak terlalu dibatasi oleh struktur yang kita punya. Misalnya staf kita kan sudah ada biasanya. Dalam bekerja dan menyelesaikan satu pekerjaan itu tidak biasanya kita harus terpaku dengan mereka.
biasanya selalu ada outsourcing. Outsourcing itu melibatkan pihak-pihak di luar staf resmi yang tidak kalah efektifnya, gitu loh. Jadi di sini pun sama menurut saya. Jadi misalnya siapapun yang ditunjuk sebagai ketua, wakil maupun tim misalnya bendahara dan seterusnya, ini tetap bisa ditambah, walaupun tidak pakai resmi-resmian. Kita masing-masing juga punya tim kecil yang bisa mewujudkan tugas di A, tugas di B, dan seterusnya. Bidangnya berbeda juga mungkin perlu tim yang berbeda juga. Jadi ya itulah pengalaman, Mas. Dan Anda yakin kalaupun itu diamanatkan kepada Anda, seorang Andika Perkasa siap untuk menjawab tantangan itu? Siap dan harus bisa. Harus bisa. Karena apa ya? Itulah yang kita lalui selama 40 tahun saya berdinas di TNI dan menjadi bagian dari birokrasi. Nah, Pak, saya mau tanya setelah break ini bagaimana kemudian pengalamannya Pak Andika yang bisa kemudian itu digunakan secara total untuk pemenangannya Pak Ganjar di tahun 2024 nanti, dan juga bicara soal pandangan Pak Andika mengenai game politik di 2024 ini di tengah dukungan-dukungan yang mulai diperebutkan oleh para baca pres. Tapi setelah break, Pak, kita jeda terlebih dahulu. Kami segera kembali sesaat lagi.